Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Jadi memang bener ya Mah, kalau kita mau itu nggak bakal bisa dihitung. Nggak bakal bisa terhitung lah. Makanya inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya Muhammad, aku berikan nikmat kepada kamu itu seluas telaga Kausar, saking banyak-banyaknya. Banyak banget. Setelah Allah menyampaikan kepada kita berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak ada batasnya, Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah. Maksudnya apa? Kewajiban sudah Allah tunaikan kepada makhluknya dengan nikmat yang banyak, maka dituntut haknya untuk diibadahi. Kenapa? Allah ciptakan manusia tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua buat bermuamalah. Fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu. Artinya kita sudah mendapatkan hak kita, nikmat karunia dari Allah yang sangat banyak. Kewajibannya apa? Ibadah enggak. Jadi salah kalau ada orang hidup, mata bisa melihat, mulut bisa bicara, bisa bergerak, hidup sehat walafiat, makanan cukup, rumah cukup, tapi nggak pernah ibadah. Nauzubillah min zalik, Mah. Terputus rahmat keberkahannya. Ya Allah, Makanya kata Allah, "Fasholli li rabbika", salatlah untuk Tuhanmu, kemudian berkorban sebagai ibadah. Bukankah dalam Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyembah dulu baru minta pertolongan. Gambaran dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, kewajiban dulu baru nuntut hak kita, iya kan? Iya, Mah. Di kita banyak yang salah. Kita hak dulu baru nuntut hak dulu baru kewajiban. Kebalik. Allah dan sekian banyak ayat Al-Quran termasuk dalam ayat ini mengatakan inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Allah kata Allah telah aku berikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Masya Allah. Coba kalau ditarik nikmat kita oleh Allah, apa nggak nyesel kita? Manusia ini kalau misalnya dia diberikan nikmat yang banyak, Allah telah memuliakan saya. Kalau diambil rezekinya jadi sedikit, jadi pas-pasan, Allah telah menghinakan saya. Saking kurang syukur. Padahal kalau benar-benar dia yang orang beriman kepada Allah, Rasul pun bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat nikmat, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia dapat ujian, musibah, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Itu seharusnya.